Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena berkat-Mu ya Tuhan, semalam kami bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Untuk itu ya Tuhan, perkenankanlah kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 22. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang ke-18 yang demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara-saudara, pada bulan Oktober ini di minggu kedua, kita bersama-sama masuk dalam bulan keluarga. Keluarga adalah komunitas sosial terkecil di lingkungan gereja dan masyarakat. Keluarga menjadi tempat di mana karakter setiap pribadi terbentuk. Keluarga juga berperan penting dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan keluarga Kristen diharapkan dapat menjadi berkat dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Terlebih pada bulan ini kita dipandu oleh tema besar, keluarga yang bijaksana, bersyukur, dan peduli. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema bulan keluarga di tahun ini mengarahkan kita untuk menyadari bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan menumbuhkan rasa syukur dan peduli di tengah-tengah kehidupan bersama. Oleh karena itu, tema ini mengajak seluruh keluarga Kristen untuk dapat aktif dalam rangka mewujudkan keluarga yang bijaksana, bersyukur, dan peduli. Keluarga yang bertumbuh dalam iman adalah keluarga yang diwarnai dengan sikap selalu bersyukur dalam segala hal. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang kita baca di ayat yang ke-18 ini merupakan bagian dari pengajaran Rasul Paulus tentang sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen dalam berbagai situasi kehidupan. Latar belakangnya adalah pemahaman bahwa sebagai orang-orang Kristen, kita harus mampu hidup dengan sikap bersyukur kepada Allah dalam segala situasi, baik dalam kesuksesan maupun dalam keterpurukan. Dalam konteks ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa mereka tidak hanya harus bersyukur ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, tetapi juga ketika mereka menghadapi cobaan dan kesulitan. Kalau pada masa itu Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat Tesalonika, dan hari ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen harus mampu bersyukur ketika segala sesuatu berjalan baik maupun tidak baik, ataupun dalam kesulitan. Hal ini disebabkan karena Allah melalui Yesus Kristus menginginkan setiap orang percaya untuk memiliki sikap hati yang selalu bersyukur dalam setiap situasi. Karena dalam Kristus mereka telah menerima berkat dan kasih-Nya, bahkan dalam ujian-ujian hidup.
Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, latar belakang penulisan ayat ini adalah mengajarkan betapa pentingnya sikap bersyukur yang konsisten dalam hidup orang Kristen. Tidak hanya ketika semuanya baik, tetapi juga ketika mereka menghadapi kesulitan. Sikap ini mencerminkan kepercayaan bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan mereka yang mengasihinya. Saudara-saudara, melalui bacaan ini, melalui renungan ini, kita sebagai keluarga Kristen agar dapat merefleksikan diri. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah kehidupan ini? Sudahkah kita selalu bersyukur kepada Tuhan? Sikap bersyukur yang universal adalah sikap yang bersyukur secara menyeluruh. Dan ayat ini mengajak kita untuk memiliki sikap bersyukur yang secara universal atau menyeluruh. Ini berarti kita harus bersyukur tidak hanya ketika semuanya berjalan baik-baik saja atau sesuai dengan keinginan kita, tetapi juga ketika kita menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan, menghadapi ujian, serta kesulitan atau situasi yang sangat sulit yang tidak kita inginkan. Kita dipanggil agar tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan susah, senang, sehat maupun sakit, berlimpah maupun dalam keadaan kekurangan, panggilan keluarga orang Kristen, panggilan keluarga Kristen, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sikap ini mencerminkan bahwa kita memahami bahwa Allah bekerja dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal yang sulit untuk kebaikan kita. Saudara-saudara, sikap bersyukur dalam segala hal juga dapat membantu kita untuk bertumbuh dalam iman. Dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, iman kita akan bertumbuh dan semakin kokoh, kuat di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar untuk bersyukur dalam segala situasi, kita menjadi lebih sadar akan kasih dan pertolongan serta bimbingan kuasa Allah di dalam hidup kita ini. Ini juga membantu kita mengatasi tantangan dan ujian yang sedang kita hadapi dan mendorong kita untuk senantiasa percaya dan yakin bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, malah kita menjadi keluarga yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini dapat mengajari kami agar kami senantiasa bersyukur kepadamu. Roh Kudus-Mu memampukan kami agar di setiap aspek kehidupan kami selalu diwarnai dengan bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.